Shalom. Puji nama Tuhan, saudara. Saudara, pada bulan ini tema kita Amazing Grace. Saudara, saya renungkan pada tahun lalu juga, ya, di bulan Mei juga, saudara, ya, bulan Mei angka 5, saudara, anugerah. Pada tahun lalu itu tema bulan Mei-nya adalah anugerah. Lalu tahun ini juga, saudara, betapa ajaib dan luar biasa. Amazing Grace, anugerah yang menakjubkan atau anugerah yang ajaib, saudara. Yang Tuhan mau sampaikan kepada kita supaya kita ngerti. Saudara, pada tahun lalu itu saya sampaikan tentang anugerah atau kasih karunia dan disertai dengan penjabarannya. Saya tidak tahu apakah saudara masih ingat atau saudara sudah lupa. Saya ada kasih perumpamaan di situ seorang anak, ya, masih ingat? Di mana seorang bapak mengasihi anak yang sudah berbuat kejahatan kepada anak bapak itu. Ingat tidak, saudara? Di situ berbicara tentang anugerah. Diberikan bukan karena kita baik. Jadi saya berharap, saya berdoa supaya saudara ingat tema tentang anugerah yang pernah saya sampaikan. Tapi saya tidak akan memaparkan itu lagi, saudara. Karena saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan. Kalau tentang anugerah, penjabarannya, tentang kasih karunia, tentang anugerah keselamatan, tentang pemberian Tuhan, saya rasa kita semua di tempat ini sudah paham sekali. Sudah mengerti sekali, saudara. Maka itu saya bergumul, saya tanya, Tuhan, apa? Jangan yang biasa-biasa. Kalau yang biasa, biasanya anak Tuhan itu akan lalukan begitu saja. Sudah tahu aku sudah mengerti anugerah keselamatan itu sangat besar. Hidupku oleh karena anugerah. Dan sering juga kita berkata bahwa aku ini bisa itu karena Tuhan. Aku bisa hidup karena Tuhan. Itu sering terucap dari kata-kata kita, saudara. Nah, pada hari ini, saudara, ya, kita mau benar-benar menangkap apa yang Tuhan inginkan buat setiap kita. Saudara, semua kita itu sudah nikmati, ya, yang namanya kasih karunia, anugerah. Atau masih ada di sini yang belum mengalami kasih karunia Tuhan? Ada? Enggak ada, ya? Atau masih ada? Aku belum mengalami, Bu. Saya rasa hidup ini, mau orang percaya Yesus atau tidak, mereka boleh hidup itu karena Tuhan yang satu, Tuhan yang kita sembah, betul? Semuanya karena anugerah, mereka bisa hidup, kita bisa melihat matahari, kita bisa melihat semua ciptaan Tuhan itu anugerah. Kita bisa makan, kita bisa minum, saudara. Kita bisa berpakaian, kita bisa bernafas. Semua apapun yang kita alami dalam hidup ini, baik kita anak Tuhan maupun bukan, saudara, itu semua karena anugerah Tuhan. Anugerah itu dicurahkan secara umum, saya katakan, ya, secara umum tentang kehidupan, nafas dan semuanya. Karena semuanya itu buatan Tuhan. Yang ada di dunia ini buatan Tuhan. Semua orang boleh nikmati, saudara. Bisa menikmati semua ciptaan Tuhan. Makanan, buah-buahan, apapun itu yang kita bisa nikmati setiap hari. Itu semua adalah anugerah. Pernahkah kita mengucap syukur untuk semua anugerah itu? Pernahkah kita mengucap syukur atau selalu tidak kita mengucap syukur? Setiap hari ataupun setiap saat untuk mengucap syukur ketika nafas itu bergerak di dalam hidup kita, saudara. Mengucap syukur tidak kita? Atau kita anggap ya biasa saja aku bernapas. Tetapi Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda. Sehingga mensyukuri, merenungkan setiap anugerah Tuhan. Supaya kita bisa merespon apa yang kita mau berikan kepada Tuhan. Apa yang kita mau buat untuk Tuhan. Apa yang mau kita balas kepada Tuhan. Apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan untuk membalas semua anugerah.
Seperti ada pujian, tidak punya harta kekayaan, tapi jiwa ragaku Tuhan, aku serahkan kepadamu. Aku menyerahkan hidupku untuk melayani Engkau. Karena saudara, kalau kita mau balas dengan harta, tidak cukup. Kita tidak punya harta kekayaan, sekalipun punya, ya, melimpah-limpah memenuhi seluruh kota ini, saudara, itu tidak cukup untuk membalas anugerah Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau, mari nak, serahkan hidup kita, jiwa raga kita, seluruh kehidupan kita, kita serahkan sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup, untuk mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Tidak ada yang lain. Yang lain Tuhan sudah punya, saudara. Tata kekayaan Tuhan sudah punya. Semua Tuhan sudah punya. Tapi yang belum Tuhan punya, kalau kita tidak menyerahkan hidup kita, berarti Tuhan belum punya kita. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, baru kita menjadi miliknya Tuhan. Jadi hari ini biarlah tema kita, ya, kita mau renungkan tentang anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, pada saat ini saudara, saya akan menyampaikan sebagaimana Tuhan letakkan di hati saya, bahwa Tuhan memberikan sesuatu. Karena seperti saya katakan tadi, kalau anugerah Tuhan, berbicara tentang anugerah apapun itu, keselamatan dan semua yang saya katakan tadi, itu sepertinya ya sudah biasa kita dengar. Tetapi Tuhan letakkan sesuatu yang khusus, saya katakan. Sesuatu yang khusus yang Tuhan mau letakkan di dalam setiap kita. Dan saat ini saudara, Tuhan mau kita kontak, kita mengerti, jangan salah mengerti. Kontak dengan Tuhan, apa maksud Tuhan, dan jangan anggap itu biasa saja. Tetapi sesuatu yang sangat berarti, sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan mau berikan. Maka dikatakan anugerah yang menakjubkan. Tuhan mau beri itu kepada kita sebagai anugerah. Ya, sebagai anugerah yang dianugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan tidak semua orang mendapatkannya, saudara. Tapi di tempat ini Tuhan katakan, sampaikan ini nak. Jadi izinkan Tuhan berbicara dalam hidupmu secara pribadi. Matius 24 ayat yang ke-12, saudara simak di situ dan saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sekali lagi saya baca. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Lalu kita baca satu ayat lagi di dalam Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga. Saya akan baca mulai dari ayat yang pertama. 2 Timotius 3, saudara boleh simak. Di sini firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah saudara, Tuhan itu menyampaikan kepada kita tentang keadaan akhir zaman. Kapan akhir zaman? Sekarang saudara. Sekarang ini adalah akhir zaman di mana kita ada, saudara. Dan dikatakan keadaan akhir zaman ini akan sangat buruk, dikatakan. Dikatakan di situ manusia akan mencintai diri sendiri.
Manusia akan mencintai diri sendiri. Lalu ayat 3 itu tidak tahu mengasihi. Karena apa? Karena di dalam Matius tadi Tuhan katakan, kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Dan itu terjadi atas gereja Tuhan. Saya rasa Tuhan ini berbicara bukan untuk umum seluruh dunia, saudara, tapi khusus yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang seharusnya memiliki kasih agape itu, seharusnya memiliki cinta Tuhan itu, saudara, untuk dia hadir di muka bumi ini seperti Yesus hadir. Pribadinya adalah kasih itu. Tetapi saudara, kita melihat keadaan akhir zaman, keadaan masa-masa kita hidup sekarang ini, itulah yang terjadi. Dan Tuhan tidak mau saudara masuk golongan ini. Tuhan tidak mau kita semua orang-orang percaya kepada Yesus masuk golongan seperti ini. Orang-orang pemberontak, orang-orang yang tidak bisa mengasihi, bahkan tidak tahu mengasihi. Pemfitnah dikatakan, ya, tinggi hati, sombong dan sebagainya. Karena apa? Tidak ada kasih. Dan kasih dalam gereja sudah menjadi dingin. Kasih di anak-anak Tuhan itu sudah menjadi dingin, bahkan beku, saudara. Tidak berfungsi, saudara. Sedangkan kasih itu dia harus bergerak. Dia harus bergerak. Dia harus hidup. Dia harus menyambar. Karena di dalam kasih ada kuasa. Seperti Yesus. Yesus itu, Allah itu adalah kasih. Dia bukan cuma memiliki kasih, tapi dirinya itulah kasih itu. Ketika kasih itu bergerak, ada kuasa, saudara. Kita lihat apa yang terjadi atas dunia. Kasih, kasih karunia, anugerah, semuanya dia kerjakan dan dia lakukan. Nyata kita dapat nikmati dalam hidup kita, saudara. Itulah kasih. Dan hari ini, dengan dasar firman Tuhan ini, saudara, dengan keadaan zaman sekarang, di mana kita hidup masa sekarang, sekali lagi saya katakan, jangan kita masuk dalam golongan orang-orang yang sudah tercatat tadi. Kasihnya menjadi dingin, kasihnya menjadi tawar, dan tidak tahu mengasihi, lebih mengasihi diri sendiri. Jangan sampai kita masuk dalam golongan itu. Maka hari ini Tuhan mau berikan kepada kita supaya kita dimampukan. Supaya kita dimampukan untuk bekerja dan bergerak seperti Yesus. Maka itu anugerah terbesar yang Tuhan mau berikan hari ini kepada kita, saudara, yaitu kasih. Benih kasih. Sebelum saya sampaikan, kita mau baca dulu di dalam 1 Korintus, ini tidak asing lagi buat kita. 1 Korintus 13. Supaya kita mengerti kenapa begitu penting hal ini, saudara. Maka Tuhan katakan, nah, aku mau anugerahi sesuatu. Tidak semua orang aku anugerahi, tapi di tempat ini spesial. Tuhan katakan, sampaikan, bicarakan, katakan bahwa aku akan meletakkan benih cinta atau benih kasih di dalam setiap hati. Jadi sebelum saya uraikan itu, kita baca dulu di dalam 1 Korintus 13. Saudara bisa simak di situ. Saya akan baca dari ayat 1 sampai ayat 3 dulu. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
Nah, saudara, di sini jelas kenapa kasih itu begitu penting. Karena sekalipun kita melakukan banyak hal, di sini Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, penuh karunia, saudara. Keajaiban dan mujizat menyertai pelayanannya, saudara. Dia berkata, jika aku tidak mempunyai kasih, semuanya tidak berguna. Sekalipun aku bisa bernubuat, aku bisa bahasa malaikat. Bayangkan, saudara, siapa di sini pernah bahasa malaikat dia punya? Pernah saudara punya bahasa malaikat atau menggunakan bahasa malaikat? Atau saya katakan bahasa roh lah gitu ya. Hampir rata-rata kita. Sekalipun dikatakan di sini, aku mempunyai semua itu, aku bisa semuanya itu. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong ya, yang gemerincing, tong kosong, nyaring bunyinya, saudara. Hebat pelayanan, hebat berdoa, hebat membagi-bagikan rezeki, ya, membagi berkat, memberikan diri katanya untuk dibakar sekalipun. Aku menyerahkan segala sesuatu yang aku punya. Tapi kalau aku tidak punya kasih, semuanya tidak berguna, dikatakan. Saudara perhatikan ini baik-baik, maka Tuhan katakan ini penting, nak, penting. Tapi hari ini aku mau anugerahi, aku meletakkan cinta itu di hati mereka. Semuanya tidak berguna, saudara. Apa yang kita sudah lakukan selama ini? Dalam pelayanan, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, berbuat baik, apapun itu. Tapi kalau tidak ada kasih, saudara, itu semuanya sia-sia, dikatakan. Saudara cuma capek, buang waktu, buang tenaga, buang duit, saya katakan. Semuanya sia-sia. Lalu mungkin kita bertanya, apa bu kasih itu? Saya rasa tidak perlu dijabarkan, ya, kita sudah tahu. Kita mau lihat di dalam ayat yang keempat. Biarlah kita diingatkan kembali. Ayat yang keempat dikatakan di sini, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu atau tidak iri. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara, dikatakan kasih itu sabar. Bisa enggak kita sabar, saudara? Coba saudara renungkan dirinya. Sebatas mana kesabaran saudara selama ini? Bisa enggak kira-kira untuk sabar? Bu, sekali, dua kali bisalah. Tapi kalau terus-terus orang berbuat jahat atau melakukan kesalahan, ya menyakiti kita, tidak bisa sabar. Belum, betul enggak saudara? Atau saudara bilang, aku bisa bu, aku bisa. Untuk mengampuni, saudara bisa. Jadi di sini dikatakan sabar. Kasih itu murah hati, suka memberi, bukan cuma uang, perhatian, dan banyak halnya. Nanti kalau saya jabarkan, nanti habis waktunya untuk di sini. Tapi saya percaya saudara akan mengerti itu. Lalu ia tidak cemburu, tidak iri hati atas keberhasilan orang lain, baik secara rohani maupun jasmani. Ia tidak memegahkan diri, tidak memegahkan dirinya, saudara. Ya, kalau dia dipakai Tuhan, dia bisa berdoa hebat. Kalau ada kasih, dia tidak memegahkan diri. Tapi kalau kita masih memegahkan diri, artinya kita belum ada. Belum ada? Ya, saudara menjawab ya. Lalu dikatakan di sini, dan tidak sombong. Kasih itu tidak sombong, saudara. Sekarang kita lihat aja ya, kalau kita dengan untuk lebih mudah mengertinya. Kan kasih itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita lihat aja pribadi Tuhan, ya kan? Kita renungkan, sombong enggak Tuhan itu? Tuhan itu membangga-banggakan diri enggak? Padahal dia melakukan segala sesuatu, saudara, dengan luar biasa. Tuhan itu cemburu enggak? Mungkin kita bilang, iya bu cemburu kalau kita menyembah berhala.
Cemburu secara rohani, bukan cemburu karena hawa nafsu, saudara. Kalau Tuhan bilang aku Allah cemburu, artinya dia tidak mau kita itu tersesat. Ya, cemburunya Tuhan itu beda dengan cemburunya manusia. Saya pernah jabarkan ya di tempat ini ya tentang cemburu itu. Nah, lalu dikatakan di sini, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kita lihat aja Yesus pernah enggak urak-urakan, berjalan sembarangan, tidak ada sopan santun bicara dan sebagainya. Kalau belum ada itu, kalau kita punya kasih, saudara, itu akan berjalan terus, tidak sewaktu-waktu ya. Maka itu di sini Tuhan mau berikan itu supaya kita nanti setelahnya ya, setelah diberi oleh Tuhan, Tuhan berharap sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan di sini, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau kita masih mencari keuntungan diri sendiri atau mengasihi diri sendiri, itu tidak ada kasih di dalam dirinya. Kasih di sini, saudara, bukan soal perasaan. Kasih bukan soal perasaan. Lalu yang berikutnya dikatakan, ia tidak pemarah. Siapa yang masih pemarah? Dikit-dikit marah. Sebenarnya tidak harus dimarahin, marah. Tersinggung. Kalau ada kasih di dalam dirinya, tidak menjadi orang pemarah, orang tersinggung, saudara, menyimpan kesalahan orang lain, tidak berontak. Sekali lagi saya bilang, lihat aja Yesus, apakah Yesus tersinggung? Apakah Yesus menjadi pribadi yang pemarah, saudara? Lalu dikatakan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain, ya, siapapun itu, berarti kasih belum ada di dalam kita, saudara. Masih kasih manusia. Tapi yang Tuhan maksud di sini adalah kasih atau cintanya Tuhan. Cintanya Tuhan, cinta agape atau kasih agape itu, saudara, yang tanpa syarat. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kasih tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi di sini dikatakan kasih atau ia, kasih itu menutupi segala sesuatu. Bukan berarti dia menutupi dosa-dosa, saudara. Menutupi, saya renungkan Tuhan, apa arti menutupi? Karena kita ini kadang-kadang salah mengerti. Kita menganggap menutupi, oh berarti menutupi diriku, tutupi dosaku, menutupi apapun kejelekan. Bukan itu. Tetapi menutupi di sini adalah melindungi. Seperti Tuhan, saudara, yang selalu melindungi, yang selalu menjagai. Lalu dikatakan di sini, percaya segala sesuatu. Artinya tidak curiga, saudara. Tidak curiga. Percaya segala sesuatu, tidak curiga. Mengharapkan segala sesuatu. Artinya dia punya pengharapan. Tidak ada namanya kenal putus asa kalau orang memiliki kasih. Dia terus punya pengharapan. Sekalipun hidupnya sepertinya sudah di titik nol. Sudah di titik nol. Tetapi dia punya pengharapan. Jika orang tersebut memiliki kasih, dia tidak akan pernah menyerah dengan keadaan. Kalau kita putus asa, menyerah, itu tandanya kasih Tuhan itu belum ada dalam hidup kita. Hanya masih sebatas kasih manusia, saudara. Ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi kita lihat di sini kasih itu tempatnya paling atas, saudara. Semua dikatakan bahasa roh itu akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap dikatakan.
tetapi kasih tetap ada. Dan dikatakan juga iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling utama adalah kasih. Jadi ini penting. Kalau kita tidak punya itu saudara, kita mau jadi apa? Hidup kita menjadi sia-sia. Saudara melayani sia-sia tadi dikatakan dalam 1 Korintus. Saudara berbuat kebaikan sia-sia kalau tidak ada kasih. Kita bisa koreksi kehidupan kita. Masih adakah? Ya seperti tadi poin 4 sampai yang ke-7 itu. Adakah kelemah lembutan? Seperti Yesus, lemah lembut, rendah hati. Kalau orang memiliki kasih, ada kelembutan, mau dibentuk, mau dididik, mau diproses. Tapi kalau berontak, tidak mau dididik, tidak ada kasih, belum ada. Itu sebabnya hari ini Tuhan mau meletakkan benih kasih itu di dalam kita, saudara. Mari saudara siapkan hati kita sungguh-sungguh. Supaya ketika selesai dari firman Tuhan ini, saudara sudah kedapatan wadahnya terbuka untuk siap diletakkan oleh Tuhan benih kasih itu. Ya, maka saya katakan kontak dengan Tuhan. Jangan saudara dengar lalu lewat aja gitu. Sambil saudara mempersiapkan wadahnya, pribadi kita. Ketika selesai ini apa yang Tuhan mau saya tidak tahu saudara. Ya, tapi ketika Tuhan melihat wadah kita, pribadi kita itu siap saudara, maka disitulah Tuhan akan meletakkan benih itu. Tapi kalau belum siap, tidak bisa diletakkan saudara. Maka kontak saat ini. Kalau saudara tidak bisa menerimanya, hari ini perlu pergumulan, perlu persiapan. Supaya setiap kita jangan ada satupun yang tidak memiliki kasih atau cintanya Yesus ini saudara. Karena nanti apapun yang akan kita kerjakan semua menjadi nol, sia-sia kalau tidak ada dasarnya kasih. Saudara saya katakan, bahkan Tuhan pun tahu bahwa kita ini manusia itu tidak mampu saudara. Apakah saudara mampu untuk sabar? Mampu enggak? Tidak mampu. Apakah saudara mampu dan bisa mengampuni kesalahan orang lain? Apakah saudara bisa melepaskan pengampunan? Melupakan semua yang jahat yang sudah dibuat terhadap saudara? Mampu enggak? Kita jujur aja. Kita enggak mampu. Apakah kita mampu untuk lembut? Ketika orang marah-marah, bisa enggak kita tetap tenang, diam, tidak melawan, bisa enggak? Mampu enggak? Kita jujur, kita katakan Tuhan, aku tidak mampu. Aku manusia yang penuh kedagingan. Kita akui di hadapan Tuhan. Semua karakter kasih ini saudara, kita tidak mampu. Ya, kita tidak mampu saudara untuk melakukannya. Kita tidak mampu untuk mengeluarkannya dari kehidupan kita. Karena memang di dalam hidup ini penuh dengan kejahatan. Penuh dengan kekotoran saudara. Hingga yang keluar itu juga jahat. Keluar itu juga sakit hati. Keluar juga kekotoran, kebencian, dendam dan lain sebagainya. Kekecewaan dan semua. Karena di sini penuh. Tapi Yesus pribadinya adalah kasih, sehingga yang keluar semuanya kasih, kasih, kasih. Sekalipun manusia sudah berbuat kejahatan, kasihnya itu tidak bisa hilang saudara. Tidak bisa hilang saudara. Karena dalam pribadinya itu adalah kasih. Karakter Kristus. Jadi kita tidak mampu ya. Kita tidak mampu. Maka itu hari ini Tuhan mau meletakkan itu kepada kita saudara. Kasih itu harus menjadi identitas kita saudara. Seperti tadi saya katakan, kasih bukan hanya sekedar perasaan kita. Oh aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi sesama manusia. Perasaan. Kasih bukan sampai ke perasaan saudara, tapi identitas diri kita. Cerminan diri saudara, seperti Yesus, cerminan diri. Nah ini yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu kita tidak mampu untuk mencerminkannya, untuk mengeluarkannya dari kehidupan kita. Maka itu saudara, Tuhan katakan, nak
Aku akan memberikan anugerah bahwa kasihku itu benihnya aku akan letakkan dalam setiap pribadi. Saudara mau? Mau? Tuhan mau letakkan dalam setiap pribadi kita, saudara. Supaya kita bisa seperti Yesus, bukan berarti kita seperti Allah, saudara. Yang maha tahu, bukan itu maksudnya. Tapi lewat karakter Yesus itu ada dalam hidup kita. Ketika kasih itu ditanam di dalam hati kita, di dalam roh kita, saudara, dia akan bergerak. Jadi kasih harus menjadi identitas diri kita. Jadi orang percaya ya harus ya mencerminkan atau tercermin dari pribadi kita. Jadi gaya hidup kita, gerak kita itu yang keluar itu adalah kasih, kesabaran, kebaikan, kemurahan dan sebagainya. Jadi di sini harus mengasihi seperti Yesus mengasihi, ya. Jadi harus mengasihi seperti Yesus mengasihi. Saya tanya lagi, mampu enggak kita, saudara? Kita mengasihi seperti Yesus mengasihi, mampu enggak? Tidak ya. Saya juga berkata saya tidak mampu. Sampai hari ini pun saya belum memiliki itu, saudara. Kita tidak mampu, saudara. Karena apa? Kasih itu rela berkorban. Ya, bukan hanya kita punya lalu tercermin gitu. Kasih itu yang pertama kali rela berkorban. Seperti Tuhan. Dia rela berkorban ketika orang masih berdosa. Ketika orang masih di dalam kejahatan, dia rela berkorban. Apakah kita siap untuk berkorban untuk orang jahat? Berkorban untuk orang berbuat jahat kepada kita, yang sudah menyakiti kita, sudah merugikan kita, sudah mengambil hak-hak kita, sudah mengambil barang-barang kita, sudah mengambil kedudukan kita. Apakah kita bisa mau tetap berkorban? Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Tidak bisa. Hanya Yesus yang bisa. Jadi kita itu diminta. Dan Tuhan mau, saudara. Bukan berarti kita tidak bisa lalu ya sudahlah enggak apa-apalah. Tuhan bilang enggak, saudara. Karena kita harus memiliki kasih itu. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Karena di dalam kegerakan kasih, kuasa kasih, di situ Tuhan akan bekerja luar biasa. Jadi kasih itu rela berkorban bagi orang lain, saudara. Kita tidak mampu. Kita tidak mampu. Kita tidak mampu, saudara. Tetapi itu harus. Tapi itu harus menjadi bagian kita. Harus. Karena kalau kita tidak bisa, tidak memiliki kasih, apapun yang kita buat dikatakan tadi semuanya sia-sia, tidak berguna. Apa motivasinya? Apa dasarnya kita melakukan atau melayani atau yang lainnya? Apa dasarnya? Kalau bukan kasih, semuanya di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Jadi hari ini saudara, mari saya mengajak kepada kita. Mari siapkan hati kita. Ketika Tuhan mau berikan anugerah ini, meletakkan kasih itu, cinta itu dalam kita, saudara. Kedapatan kita sudah siap. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika saya merenungkan, ketika Tuhan berbicara dalam kehidupan saya, saudara, bagaimana Tuhan itu membukakan, Dia mau tanamkan benih kasih atau benih cinta itu di dalam kita. Dia mau tanamkan itu. Lalu saya dapat pengertian begini, saudara. Sebelum Tuhan mau tanamkan cinta atau kasih itu di dalam setiap pribadi kita, Dia mau tanamkan bukan di otak, saudara. Dia mau tanamkan bukan di perasaan, di jiwa. Tapi Dia mau tanamkan di roh, di hati, saudara. Sebelum itu ditanam, hati itu harus bersih.
seperti tanah yang sudah siap untuk ditaburi. Jadi perhatikan ini, saudara membuka bejanamu, saudara membuka dirimu, dan siapkanlah hati. Maka tadi saya katakan kalau saudara siap, ya, saat ini juga Tuhan tanam. Tapi kalau saudara kedapatan masih ada borok-borok, masih ada akar-akar kepahitan, masih ada hal-hal dosa di dalam diri kita, perlu waktu untuk membereskannya. Bukan berarti tidak ada kesempatan, masih ada. Kalau saudara mau serius mempersiapkan diri. Jadi saudara itu harus dipersiapkan sebelum benih kasih, benih cinta diletakkan di dalam roh ini, di hati yang paling dalam ini saudara, itu harus dibereskan hatinya. Rohnya harus dibereskan terlebih dahulu, terus harus dibersihkan. Apabila ada akar-akar yang pahit, harus dibongkar. Hatinya harus dibongkar saudara, harus dikerjakan. Harus siap, setiap jemaat harus siap, rela untuk diangkat oleh Tuhan, untuk dicabut semua yang ditanam selama ini dalam kehidupan kita yang sudah sangat kuat akarnya. Sangat kuat akarnya. Masih ada yang belum tercabut semuanya. Masih ada yang tersembunyi tanpa kita ketahui dan tanpa kita sadari. Ketika itu masih ada, benih itu tidak bisa ditanam di situ saudara. Kalau ada roh pemberontakan, roh sakit hati belum selesai, tidak bisa kasih nempel di sini, tidak bisa kasih itu bekerja sama kesabaran dengan pemberontakan, bisa tidak menyatu? Bisa tidak saudara? Tidak bisa menyatu saudara. Jadi harus beres dulu. Jadi kalau hari ini saudara mulai ya, saudara rindu, saudara kontak sama Tuhan, saudara koreksi pribadi, saudara harus bereskan dengan segera. Kalau di tempat ini karena terlalu banyak dan padat di dalam roh dan batin kita ini, mari selesaikan setelah ini saudara. Setelah saudara kembali, jangan lupakan ini, datanglah kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, semua sia-sia ketika kita tidak memiliki kasih. Jadi cepat-cepat bereskan hatinya, cepat-cepat bereskan pribadinya, supaya cepat-cepat Tuhan meletakkan, menanamkan benih kasih itu. Setelah benih itu ditanam saudara, ya di tanah yang atau di hati yang sudah beres itu, saatnya untuk ditanam. Lalu Tuhan katakan, ketika aku menanam benih cinta itu di hati setiap engkau, aku menyiraminya dengan darahku. Saudara ini luar biasa. Saudara kontak ya supaya saudara ngerti. Aku menyirami dengan darahku di hati itu untuk memeteraikan benih itu. Benih itu dimeterai di dalam hatimu dengan darah. Karena darah berbicara tentang penderitaan Yesus, berbicara tentang pengorbanan, bukti kasih. Benih kasih ditanam, disirami dengan bukti kasih, darah Yesus saudara. Lalu Tuhan kasih pengertian, ketika engkau berjamuan kudus, kau minum darahku, kenapa tidak terjadi apa-apa? Karena hatimu belum beres. Seharusnya itu memeteraikan cintanya Tuhan di hati kita. Tetapi kita tidak mendapatkannya, kita hanya minum menjadi kebiasaan. Bahkan ada setiap hari kita minum. Tapi kita tidak merasakan sesuatu di dalam kehidupan kita, biasa aja. Seharusnya darah itu memeteraikan roh kita, menanamkan benih cinta di dalam kita. Dan setelah benih itu ditanam saudara, tidak dibiarkan begitu saja. Waktu menanam pekerjaan Tuhan. Waktu menanam pekerjaan Tuhan, Tuhan yang mengerjakan dan melakukannya, bukan kita saudara. Bukan kita yang menanam, karena kita tidak punya benih itu, amin. Hanya Yesus, betul. Hanya Yesus yang bisa mengerjakan menanam. Tetapi setelah ditanam dan Yesus yang menyiram dengan darahnya, Yesus juga yang memeteraikannya. Tetapi untuk menjaga dan merawatnya, saudara perlu kerjasama dengan Tuhan. Perlu kerjasama dengan Tuhan.
Jadi ketika benih itu ditanam, disirami, dia akan berakar. Dia akan mengeluarkan akar, itu yang menjadi harapan Tuhan. Bukannya ditanam lalu selesai, tidak ada pekerjaan apa-apa. Tapi dikatakan dia harus mengeluarkan akar di dalam kita. Akar kasih. Akar itu harus bekerja, bergerak, hidup dan semakin dalam. Lalu setelah akar itu dikatakan dia akan bertunas. Dia akan bertunas kasih itu. Dan dia akan bertumbuh kasih itu. Dan sampai memenuhi jiwa raga. Memenuhi rohmu. Memenuhi perasaanmu. Memenuhi pikiranmu. Memenuhi seluruh kehidupanmu. Seperti Yesus. Amin. Saudara mengerti sampai di sini? Saya berharap saudara mengerti. Supaya saudara tidak lewatkan ini. Saudara boleh berdoa kepada Tuhan. Minta benih itu jangan lewatkan saudara. Karena ini mujizat saudara. Ketika saudara ditanamkan benih cinta itu mujizat. Maka Tuhan kata, ini anugerah. Engkau tidak mau yang biasa-biasa khotbah. Aku akan bukakan ini. Ini anugerah. Yang mau diletakkan oleh Tuhan di dalam setiap kita saudara. Lalu ketika itu tumbuh menguasai seluruh kehidupan kita. Pribadi kita dipenuhi dengan kasih. Bukan kasih manusia tetapi kasih benih yang ditanam oleh Tuhan. Cinta saudara. Cintanya Tuhan. Cintanya Tuhan saudara. Dan dia akan terus bertumbuh. Menguasai seluruh kehidupan kita. Dan ketika kasih itu menguasai pikiran, perasaan, dia penuhi. Dia penuhi berarti tidak ada lagi yang lain saudara. Perasaan manusia tidak ada, udah diambil alih kan oleh kasih. Pikiran manusia tidak ada lagi, sudah diambil alih oleh kasih. Jadi perasaannya, jiwanya, hatinya, pikirannya, semua hidupnya itu dipenuhi oleh cinta. Dipenuhi oleh kasih agape itu saudara. Dan ketika dia akan bergerak, orang tersebut itu akan terus menyebar saudara. Dia akan mengalir. Karena tadi dikatakan kasih itu ada kuasa di dalamnya. Ketika kasih itu memenuhi setiap kita saudara. Kuasa kasih itu menguasai kita. Sehingga dimanapun kita akan terus, kita bisa saudara. Kita dimampukan karena apa? Ya kasih itu sudah mengendalikan hidup kita. Jadi Tuhan mau ketika benih itu ditanam sampai dia bertumbuh mengendalikan seluruh kehidupan kita saudara. Seperti saya berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Bukan hanya sekedar berbahasa roh. Tapi hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Begitu juga kasih bukan hanya sekedar kata-kata kasih itu. Bukan sebatas perasaan. Tapi kasih itu ada satu kekuatan. Karena Tuhan katakan kasih itu ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan dikerjakannya. Dan itu akan keluar. Ketika itu melimpah dalam hidup kita. Kasih tadi berbuah-buah. Karena sudah menjadi pohon ya. Menjadi pohon. Lalu dengan sempurna mengendalikan. Buah-buah kasih akan keluar. Saudara tahu buah-buah kasih? Itu tadi. Ya. Dengan sendirinya saudara bisa aja sabar. Saudara bisa mengampuni. Karena bukan saudara lagi. Tapi kasih yang bekerja di dalam kita. Amin. Kasih yang bekerja di dalam kita saudara. Jadi kalau sampai hari ini kita belum dapat, saudara harus ambil ini. Kemurahan dan anugerah Tuhan berikan, tinggal saudara menangkapnya. Tinggal saudara menangkapnya. Kalau saudara tidak mau dan tidak siap, saudara akan kehilangan segalanya. Tidak ada arti pelayanan kita saudara. Hanya sebatas kekuatan manusia. Motivasinya paling-paling kasih manusia. Ya. Kan kasih manusia itu terbatas. Ketika kita menolong orang tidak bisa membalas, kita sakit hati, ya kan? Tapi ketika kasih Tuhan yang tadi memenuhi kita, tidak masalah orang tidak menghormati, tidak masalah orang tidak membalas, tidak masalah orang membalas kebaikan kita dengan kejahatan, tidak masalah buat kita. Dan itu tidak akan kita pikir-pikirkan saudara. Tidak akan kita renung-renungkan menjadi kita sakit hati, kecewa, dendam. Tidak. Karena kasih yang dari Tuhan itu sudah mengendalikan seluruh hidup kita. Lalu di sini lagi, ya, Tuhan itu berseru kepada tiap kita, saudara. Apakah kita mau ditanami,
dengan benih cinta itu. Sekali lagi pertanyaan, apakah kita mau ditanam dengan benih cinta itu? Saudara, sekarang lalu kita melihat di sini, saya renungkan, Tuhan, kalau Tuhan memberi sesuatu ya, pasti ada tujuannya ya. Kalau Tuhan memberi sesuatu, menganugerahi sesuatu dalam hidup kita, apapun itu saudara, pasti ada tujuannya. Dan begitu juga kalau Tuhan menganugerahi kasih yang mau ditanam dalam hidup kita, ada tujuan Tuhan saudara. Ada tujuan Tuhan. Karena tadi di dalam Timotius tadi saudara, keadaan akhir zaman seperti apa? Tujuan Tuhan supaya kita ada di tengah-tengah masa sekarang ini ya, melaksanakan tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan meletakkan kasih itu? Apa keinginan Tuhan sehingga Tuhan mau tanamkan itu kepada kita? Karena saudara, keadaan semakin hari semakin jahat. Semakin dekat datangnya hari Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus, dunia ini akan semakin jahat. Iblis akan bekerja ya, berlipat ganda. Sementara gereja tidak punya kasih. Sementara gereja kasihnya menjadi dingin. Sementara gereja mementingkan diri sendiri. Sementara gereja mencari nama baik pribadi, membangun kerajaan sendiri. Sedangkan di dalam dunia sudah begitu kacau keadaan, di dalam alam roh sudah begitu kacau, orang-orang sudah dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan, sehingga orang-orang Kristen pun tidak lagi memiliki kasih, garang, jahat, sombong, dendam, sakit hati, membunuh dan sebagainya. Jadi maka itu Tuhan katakan, nah kamu ada di masa sekarang, kamu harus menyampaikan, kamu harus bergerak seperti apa yang kuinginkan. Jadi tujuan Tuhan supaya kita menjadi berkat, melepaskan, mengalirkan kasih itu saudara. Tapi kalau kita tidak punya kasih agape itu, cintanya Tuhan itu, apa yang mau kita tebarkan? Sekalipun tadi memberi diri untuk dibakar, tapi semuanya sia-sia. Tetapi ada dasarnya kasih. Waktu kita bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa, kasih itu ada kekuatan untuk memikat saudara. Ada kuasa di dalam kasih itu saudara. Jadi waktu sudah sangat singkat. Bagaimana untuk menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Saudara, setiap kita tidak ada yang boleh berpangku tangan. Kita harus bekerja dan bergerak buat kemuliaan nama Tuhan. Yang bisa menjangkau semua itu hanya kasih. Kasih itu saudara bisa menghancurkan semua yang keras. Tuhan sudah sampaikan kan kepada kita, khususnya waktu itu saya bicara kepada para pendoa. Tuhan berbicara Jambi ini harus semua anak Tuhan ya bergerak di dalam cintanya Tuhan. Seluruh provinsi Jambi ini harus mengalami yang namanya kasih Tuhan itu. Bagaimana mereka bisa mengalami saudara? Kalau kita aja gereja sudah dingin kasihnya, ya sudah tidak ada gairah. Maka itu Tuhan katakan kita di tempat ini yang mau membuka hati, biarlah kita mau menyerahkan hidup kita saudara. Kita mau sungguh-sungguh ya, kita mau ambil bagian. Biarlah kasih itu tertanam di dalam kita dan biarlah kita kerja sama dengan Tuhan supaya apa? Kita terus bersama dengan Tuhan, karena Tuhan katakan ketika kasih itu ditanam tadi dan bertumbuh, pertumbuhannya itu pasti ada perawatan saudara ya. Jadi di situ Tuhan singkapkan saudara, ketika benih kasih itu disirami oleh darah Yesus, artinya pengorbanan, lalu untuk pertumbuhannya tetap disirami, tetap ada kerjasama kita dengan Tuhan. Lalu di situ dikatakan bahwa kita sama Tuhan ada kerjasama. Ketika kita diproses,
Ya, ketika kita diproses, itu pembentukan saudara, pertumbuhan kasih. Jadi waktu proses datang sama kita, ya proses datang, pembentukan, semua yang tidak enak karena bertentangan dengan karakter kita saudara, kebiasaan kita. Nah itu harus dilucuti, Kita belajar mengenakan kasih itu setahap demi setahap. Setahap demi setahap. Terus itu bertumbuh sebagaimana pertumbuhan tadi saya katakan. Bertumbuh. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak, kita mengucap syukur. Jangan kita bersungut-sungut. Kita ingat, oh ini proses pertumbuhan kasih di dalam pribadiku. Proses pertumbuhan cinta Yesus di dalam diriku. Kalau kita tidak bisa terima saudara, kalau kita berontak, kita marah, tidak terjadi pertumbuhan. Yang ada hanyalah dikotori hati kita. Dikotori benih itu saudara. Jadi Tuhan berharap kepada kita. Ketika Tuhan letakkan itu, mari nak kerjasama. Supaya kasih itu bertumbuh di dalam dirimu. Ketika proses datang, itu pertumbuhan untuk kasih yang ada. Untuk benih yang ada di dalam hidupmu. Mari kerjasama dengan Tuhan. Itu memang tidak enak saudara. Itu sakit karena kita punya karakter yang biasa keras. Punya karakter yang biasa berontak. Punya karakter yang biasa sombong. Punya karakter yang biasa tidak mau dididik. Punya karakter yang bertentangan seperti di dalam Timotius tadi. Garang dikatakan. Tidak mempedulikan agama. Melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah saudara dikasih oleh Tuhan. Mari ketika mulai hari ini. Ketika Tuhan meletakkan benih itu. Ada proses yang terjadi. Ingat, Tuhan sedang menumbuhkan kasih itu di dalam kita. Kita sedang bekerja sama. Sehingga itu akan muncul sesuai dengan pertumbuhan-pertumbuhannya. Saudara, pembentukan, proses itu tergantung dari pribadi kita. Kalau kita ini orangnya keras saudara, orangnya garang, itu akan lebih keras yang kita dapat tempaan itu. Ya, akan lebih keras. Kalau kita ini orang yang memberontak, pembentukan itu akan lebih keras. Tapi kalau kita ini orang yang nurut, punya hati yang rela dan siap, tidak terlalu sulit saudara. Tapi apapun bentuknya pembentukan itu, percayalah Tuhan punya tujuan mulia, amin. Tuhan punya tujuan mulia. Jadi hari ini saudara jangan lewatkan. Jangan lewatkan di mana Tuhan mau meletakkan itu, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Saat ini mari kita tundukkan kepala. Jika masih ada yang perlu dibereskan, saudara bisa bereskan hari ini. Ketika itu perlu waktu untuk membereskannya, mari saudara komitmen dengan Tuhan. Jangan setelah pulang saudara lupa akan hal ini. Ingat baik-baik, apapun yang saudara lakukan, jika tidak ada cintanya Tuhan di hatimu, semuanya dikatakan sia-sia.